Toyota All New Rush 2018, engine-nya begitu Anda turboin, udah pasti Hai lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Kali ini di stabil Toyota Rush. Nah, untuk Anda yang mau bertanya di YouTube kami tentang problem-problem dari mobil Anda, tolong sertakan mobilnya apa, tahun berapa, bensin diesel, manual matic, terus kendalanya apa secara detail. Nah, jadi ketika Anda menjelaskan itu jangan hanya, oh iya di bagian mesin gluduk-gluduk, itu saya juga bingung gitu loh. Maksudnya kan saya nggak ada di sana, saya berusaha menjawab sebagus mungkin. Tetapi kan untuk menjawab sebagus mungkin, saya butuh data juga yang bagus gitu loh. Nah, ketika datanya itu bagus, otomatis jawabannya akan lebih akurat gitu loh. Oke? MHFD-SDG, saya nggak tahu nih. Malam kok mau tanya Toyota Rush 2013 tipe G manual. Nah, gitu. Kendalanya shock depan jeduk-jeduk pas lewat tambalan jalan. Kalau ada gelombang, enak shocknya udah coba ganti shock, karet support link stabil sama karet stabilnya tapi masih juga jeduk-jeduk. Itu apanya? Oke, kalau jeduk-jeduk itu biasanya karet-karet support sih. Jadi maksudnya karet support, busing-busingnya itu harus dicekin semua satu-satu. Kalau misalkan masih bunyi, nah pertanyaannya adalah si yang masangin itu udah bener belum masangnya? Kalau masangnya belum bener, ada baut yang sengaja nggak dikencengin karena udah bergeser, atau ada baut yang dikencenginnya kurang kenceng, itu biasanya juga akan masih bunyi. Saran saya, Anda bawa ke tempat yang berbeda untuk ngeceknya. Jadi jangan hanya ke satu tempat karena belum tentu dia mengerti apa yang sudah dilakukan gitu loh. Nah, jadi saran saya sih bawa ke tempat yang berbeda untuk dicek ulang dan jangan dibilangin udah diganti. Biar mereka ngecek lagi secara total. Kalau Anda bilangin, oh ini udah diganti semua, mereka juga akan asumsi nih, oh ya ini berarti no problem. Jangan. Anda masukin aja mobilnya, Anda bilang, Pak ini bunyi jeduk-jeduk ketika begini. Udah selesai gitu loh. Nah, ketika begitu biasanya mereka akan cek lagi dari dasar. Dasri Surya Hamdani, mau tanya mobil Rush TRD 2018 Matic, kenapa ketika AC hidup perjalanan dengan AC dimatikan, pas perjalanan tarikan beda jauh? Oke, harus diketahui bahwa kompresor AC itu mengambil tenaga dari engine, atau alias engine itu yang memutar kompresor AC. Nah, jadi engine itu memutar kompresor AC itu dari pulling crank as disambung dengan fan bell yang menyambung ke alternator, water pump, kompresor AC, dan kalau dulu ada power steering sekarang udah nggak ada karena ini kan EPS. Nah, AC itu ketika oli kompresor AC-nya itu yang biasa aja, itu akan jauh lebih berat daripada yang oli kompresornya yang lebih bagus. Karena ketika oli bagus, tetap yang namanya ada harga, ada barang. Ketika kita beli oli yang lebih bagus, otomatis barangnya juga lebih bagus gitu loh. Nah, untuk itu makanya kita selalu menyarankan kalau misalkan sudah 20.000 km ganti oli kompresornya. Tetapi memang sebenarnya ketika dibawa jalan itu memang tenaga akan berkurang sekitar 30% ketika Anda nyalakan AC-nya. Itu sih memang nggak bisa jadi apa-apain karena kan balik lagi hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, ini kan berarti kan kita merubah energi dari bensin itu ke energi kinetik, dari kinetik itu kita rubah lagi ke kompresi di AC, dari AC itu kita rubah lagi ke dingin. Nah, maka dari itu udah pasti akan mengurangi energi si engine. Nah, karena memang kalau Anda mau kenceng-kencengan matiin AC-nya, itu akan jauh lebih enak tarikannya. Kalau misalkan bedanya terlalu jauh, Anda bisa coba bawa ke dokter mobil untuk di flushing namanya. Kita ganti oli kompresornya dan kita berikan oli yang paling bagus dan freonnya kita standarisasi lagi supaya jauh lebih enteng. Stanley Yohanes mau tanya, untuk mobil Rush tahun 2019 manual, baru mau ganti oli, bagusan yang mana? Servis kedua kilometer 4.000. Oke, Rush tahun 2019 itu kan termasuk baru banget. Saran saya sih ikutin saja pabriknya. Setahu saya sih itu diencerin ya olinya ya sama mereka ya. Saya kurang tahu kalau yang baru mereka rekomendasi 020 atau enggak. Cuman sebenarnya Anda pakai 530 juga udah oke karena itu olinya udah cukup encer untuk di Indonesia. Aldi, saya punya Toyota Rush 2013 TRD Sportivo. Kalau saya rem mendadak kadang nggak pakem, suka ngeblos, lampu ABS-nya kadang muncul. Kenapa ya? Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda sudah ganti minyak rem? Kalau belum, diganti dulu itu minyak remnya. Teman, ganti itu bukan hanya ganti yang di reservoir ya. Diganti, dikuras total semua sistem-sistemnya dan dimasukkan minyak rem yang baru. Yang baru itu Anda lihat kode produksinya dan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Biasanya kalau Anda lihat kode produksinya lebih dari 1 tahun dan botolnya sudah kebuka, apalagi ya, itu biasanya udah nggak bagus. Jadi Anda cari minyak rem yang memang masih baru,
masih segel, dan carilah yang bagus. Karena kenapa? Minyak rem gantinya agak lama kok, jadi jangan terlalu pelit-pelit sama minyak rem karena nyawa Anda bergantung sama itu. Banyak minyak rem palsu yang beredar di luar sana, jadi hati-hati, belilah sama yang Anda percaya, dan itu dicek dulu. Jadi diganti dulu minyak remnya, kemudian Anda tes lagi. Kalau misalkan setelah ganti minyak rem kemudian itu normal, ya nggak masalah. Kalau setelah Anda ganti minyak rem masih nyala lampu ABS-nya, berarti ada salah satu solenoid ABS yang nggak jalan gitu loh. Nah, itu harus dibongkar semua remnya, dibersihkan satu-satu, dipasang lagi itu untuk ngecek. Kalau memang itu juga nggak bisa, ya mau nggak mau diganti. Arif Trigoya, mobil saya RAS 2015 manual, TRD Sportivo, boros amat mas, padahal pakai Pertamax terus, itu kira-kira apa? Oke, parameter boros itu bermacam-macam. Jadi ini saya nggak bisa jawab terlalu spesifik, ini harus dicek dulu ke bengkel. Borosnya itu bisa jadi gara-gara ban kurang angin, itu bisa. 1. 2, remnya nempel sama disc brake juga bisa. 3, oli-olinya. 4, injektornya, pembakarannya masih bagus apa enggak. Jadi itu harus benar-benar dicek dari depan sampai belakang secara menyeluruh, karena Anda bilangnya boros amat-amat, nggak bilang 1 banding berapa, ya kan? Untuk itu bawa ke dokter mobil terdekat untuk dicek supaya kita bisa mengerti mendiagnosis mobil Anda ini kenapa. Rezi Tegar, Bang, saya punya RAS 2015 manual, kalau lewat jalan tol kondisi agak menanjak, tenaga tiba-tiba berkurang, injakan pedal gas masih tetap tapi speed berkurang. Jadi harus ngurangin gigi agar terisi lagi. Oke, itu bukannya wajar ya? Jadi gini, ketika menanjak itu, kalau kita lihat, kita ngomong secara fisika ya, ketika mobil itu berjalan, ketika jalan itu lurus, berarti pusat dari gravitasi itu tidak mempengaruhi dari tarikan si mobil. Ketika kita menanjak, pusat dari gravitasi itu kan harus tetap akan turun ke bawah. Sehingga ketika turun ke bawah itu akan menambah beban dari si engine, karena akan menambah berat vertikal dari si mobil itu. Ya kan? Ketika misalkan kita berjalan di jalan datar, berat vertikalnya itu terus turun ke bawah, sehingga secara horizontal ketika sudah jalan itu tidak terlalu menjadi beban. Tapi ketika kita menanjak, otomatis beratnya akan lebih membebani ke roda karena posisi mobil naik, sehingga gaya berat yang dihasilkan itu kan harusnya turun ke bawah. Kalau lurus kan begini, jadi kan tenaga mobil kan ke depan nih. Kalau lurus begini, jadi dia tidak terlalu pengaruh. Ketika begini, ini akan ditranslasikan menjadi beban yang menarik ke belakang. Makanya mesin akan bekerja dengan effort lebih banyak untuk mendorong si mobil itu naik ke atas gunung. Nah, tapi itu sih seharusnya sih normal ya. Cuman kalau memang Anda masih ragu-ragu, coba Anda bisa punya teman kan yang bisa nyetir juga. Coba tanyakan ke mereka, suruh mereka coba apakah ini normal atau enggak, atau Anda bawa ke bengkel sekalian gitu loh. Bisa jadi kampas kopling selip, ya kan? Bisa jadi engine-nya juga nggak bener, ada yang ngemposnya dikasih tekanan tinggi. Nah, itu bisa-bisa aja, makanya dicek dulu aja. Iki Lesa mau tanya, mobil Toyota RAS 2014 kalau hidupan AC mesin pincang, RPM naik turun, terima kasih. Oke, ini namanya sensor ISC atau yang mengatur RPM-nya. Nah, di sebelah throttle itu ada namanya sensor ISC. Sensor ISC itu memang ada umurnya. Biasanya begini itu, 1, sensornya kotor banget dan harus dibersihkan. Yang nomor 2 adalah sensornya rusak. Nah, sensor-sensor ini kalau Anda beli, jangan beli yang murah. Kenapa? Banyak sekali sensor ISC untuk mobil-mobil Toyota RAS dan Avanza ini yang KW. Nah, itu dipakai nggak lebih dari 3 bulan, saya jamin rusak lagi. Anda beli yang original, perbedaan harganya sih lumayan jauh, tapi ketika itu Anda beli original 5 tahun belum tentu problem. Tony Handoko, kok Toyota New RAS 2018 apa bisa dipasang turbo? Enggak. Gini loh, Anda mau pasang turbo di setiap engine bisa-bisa aja. Tergantungnya sih banyak. 1, tergantung dari manufakturernya. Manufakturer turbonya ada nggak yang bikin plug and play untuk tipe engine itu. Kalau nggak ada, berarti yang Anda modifikasi itu banyak. Ketika Anda modifikasi itu banyak, 1, cost-nya juga akan lumayan banyak gitu loh. Bisa nggak? Udah pasti bisa. Cuman saran saya, mendingan Anda beli mobil turbo yang second, Anda nggak terlalu pusing ngurusinnya. Karena kalau Toyota All New RAS 2018, engine-nya begitu Anda turboin, udah pasti nanti problemnya akan lebih banyak. Karena engine itu tidak didesain untuk turbo. Mau turboin bisa, saya jamin bisa. Adalah bengkel-bengkel di luar sana yang bisa pasangin, yaitu dengan modifikasi ekstrim, atau kalau ada perusahaan yang bikin plug and play turbonya, ya beli yang plug and play lebih bagus. Cuman baik lagi, daripada Anda masangin turbo itu, mendingan Anda beli mobil turbo yang second. Itu yang kita oprek-oprek jauh lebih enak. Nanang Wahyudi, bos mau tanya, saya punya RAS 2011, kalau untuk angkatan gigi 1 atau mundur dia bergetar. Oke, mungkin waktu lepas kopling yang pertama kali ya. Oke, itu Anda bisa cek kampas koplingnya, 1, 2, engine-nya apakah masih sehat. Kalau nggak sehat ya di-tune up aja. Biasanya sih akan jauh lebih bagus. Nah, di video selanjutnya saya akan bikin stabil untuk
berbagai macam mobil lagi yang pertanyaannya paling banyak otomatis ya, karena kalau pertanyaannya cuma dikit, videonya jadinya cuma pendek. Jadi biasanya yang anak-anak saya lakukan adalah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu yang dikumpulkan untuk menjadi video. Nah, mungkin Anda bisa komen di bawah untuk mobil-mobil Anda supaya kita bisa kumpulkan dan kita bikinkan videonya. Oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.